Halo semuanya, perkenalkan saya Analisa Dahi dari Prodi MK tingkat 1. Saya akan menjelaskan materi biosastik dengan topik uji validitas dan reliabilitas. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama. Apa itu validitas? Nah, validitas ini adalah kemampuan instrumen untuk mengukur apa yang seharusnya diukur dengan tepat. Analogis sederhananya yaitu timbangan valid, berat aktual, berat timbangan. Nah, kuesionernya, certification-nya valid, skor sesuai kenyataan. Sedangkan reliabilitas adalah kemampuan instrumen untuk memberikan hasil konsisten jika pengukuran berulang. Analogi sederhananya yaitu timbangan reliable 3 kali timbang berat yang sama, question reliable 2 kali jawab sama, ataupun sifat stabilnya. Nah, untuk validitas dan reliabilitas ini terbagi menjadi beberapa bagian. Contohnya itu fokus yang validitasnya akurasi atau tepat, sedangkan reliabilitas konsistensi atau stabil. Pertanyaan mengukur apa yang ataupun hasil konsisten, sedangkan uji correlation dengan goal correlation antar item. Contoh rekam medisnya yaitu questionnaire certification, kemudian validitasnya skornya sesuai pelayanan, reliabilitasnya itu 2 kali jawab yang sama. Begitu ya teman-teman. Nah, untuk jenis validitas dan reliabilitas ini terbagi menjadi beberapa varian, yaitu yang pertama itu content validity, yaitu instrumen mencakup seluruh konten dengan expert review, dan contohnya dalam rekam medis itu questionnaire certification yang mencakup semuanya. Yang kedua, construct validity, instrumennya sesuai teori atau konstruktur, kemudian ujinya correlation dengan teori, dan contohnya dalam rekam medisnya itu yaitu certification pendaftaran kolektif dengan. Nah, kemudian yang nomor 3 itu criterion validity, yaitu instrumen sesuai gold standard, yaitu correlation dengan standar. Nah, skor ini komplikasinya correlates ataupun dengan yang lainnya. Nah, kemudian untuk 3 jenis reliabilitas ini terbagi menjadi 3 juga. Yang pertama itu test reset, kemudian internal konsistensi, dan yang ketiga internal radar. Nah, untuk instrumen yang perlu keduanya pada uji ini, yang pertama itu valid, mengukur dengan tepat, reliable yaitu hasil konsisten, maka instrumennya bagus, valid ditambah reliable. Nah, seperti ini teman-teman rumusnya ya. Hampir sama dengan correlation person, tapi ini lebih valid, apakah valid atau tidak. Nah, rumusnya seperti ini, RXY sama dengan sigma XI kurang X bar dikali YI kurang Y bar per kuadrat sigma XI kurang X bar pangkat 2 dikali sigma Y 1 kurang Y bar pangkat 2. Nah, untuk retrofleksisasi seperti ini teman-teman, misalkan lebih kecil sama dengan 0,30 dengan keterangannya itu validnya cukup, dengan keputusannya valid. Sedangkan yang tidak valid itu teman-teman, misalkan R lebih kecil 0,30 itu tidak valid. Dia itu bisa menghapus sistemnya dengan nilai X. Nah, untuk ini juga termasuk reliabilitas yang bisa kita gunakan untuk Cambridge Alpha. Ini rumus. Nah, untuk
Ini juga termasuk reliabilitas yang bisa kita gunakan untuk Cronbridge Alpha. Ini rumusnya teman-teman, bisa kita lihat pada slide ini. Nah, berikutnya seperti itu juga teman-teman. Untuk kriteria reliabilitas Cronbridge dengan nilai A-nya seperti ini, kemudian keterangannya. Nah, yang untuk tidak kurang reliable itu misalkan 0A lebih besar sama dengan 0,50 dengan keterangannya pur, maka itu kurang reliable. Dan juga lebih kecil 0,50 unstable, itu tidak reliable teman-teman. Nah, kemudian adapun syarat dan juga langkah-langkah dalam uji validitas ini, syaratnya terbagi menjadi 4 dan kemudian ada 5 langkah uji reliabilitasnya. Nah, syarat yang pertama itu sampelnya cukup, kemudian kontinu, normal, dan linearity. Nah, untuk sampelnya cukup ini misalkan nilai seluruh data N ataupun lebih besar sama dengan 30, itu masih ideal. Contohnya itu 30 pasien. Total semua pasien, bisa dibilang seperti begitu teman-teman. Sedangkan nomor yang kedua itu kontinu, yaitu skor item kontinu atau certification dari 1 sampai ke 5. Dan nomor 3 normal, yaitu misalkannya datanya normal. Bisa kita menggunakan rumusnya Chaperone, yaitu P lebih besar 0,05. Kemudian yang keempat linearity, yaitu hubungan linear. Item correlates dengan data. Nah, untuk 5 langkah uji reliabilitas ini, yang pertama itu mempersiapkan data, kemudian menghitung total skor, ketiga menghitung variance, keempat menghitung constraints yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan yang kelima keputusan. Nah, seperti ini teman-teman pada slide ini. Kita akan membahas contohnya. Misalkan mahasiswa RMIK ingin menguji validitas dan reliabilitas kuesioner certification pasien di Rumah Sakit Sehat Sentosa. Kuesioner 4 item certification-nya, SAT yang pertama, SAT sampai SAT keempat. Skala Likert-nya 1 sampai 5 dengan sampel 30 pasien. Kuesioner certification pasien rekam medisnya sudah kita ketahui dengan certification pelayanannya itu 1 sangat tidak puas sampai ke 5 sangat puas. Nah, untuk total certification-nya SAT 1 ditambah SAT 2 tambah SAT 3 tambah SAT 4 dan kemudian dihitung rata-ratanya atau menggunakan rumus range dan hasilnya 4 sampai 4 kurang 20. Nah, seperti ini teman-teman pada tabel ini. Misalkan datanya 5 responden. Contohnya pada tabel set yang pertama itu 45344, set yang kedua 5544454, set 3 45454, set keempat 34343. Nah, totalnya karena semua rata-ratanya itu set ditambah set 1 ditambah set 2 tambah set 3 tambah set 4, maka totalnya 16. Misalkan 4 tambah 5 tambah 4 tambah 3 hasilnya 16. Seperti begitu pada tabel berikutnya teman-teman. Kemudian untuk contoh perhitungan validitas, set yang pertama tadi datanya 30 responden, yaitu summary. Nah, statistiknya itu bisa sigma, nilai N-nya, kemudian min, X pangkat 2, A sigma Y pangkat 2, dan sigma X-Y. Nah, hasilnya tadi sudah kita totalkan, maka dari hasil semua nilai 30 responden itu totalnya 30 tetap, kemudian min-nya atau nilai rata-ratanya 390, kemudian dihasilkan total pada tabel sebelumnya, maka hasilnya
1560. Nah, untuk sigma ini 117, kemudian ditotalkan hasil totalnya itu 468. Seperti begitu teman-teman. Untuk lanjut ke berikutnya. Nah, untuk perhitungan validitas ini bisa kita teman-teman. Untuk lanjut ke berikutnya. Nah, untuk perhitungan validitas ini bisa kita menghitung R11 sampai untuk totalnya. Seperti pada rumus yang sudah kita jelaskan sebelumnya, teman-teman. Nah, untuk keputusan akhirnya bisa kita cari tahu untuk nilai R-nya 0,506 lebih besar 0,30 yaitu valid, p-value atau lebih kecil 0,5 itu valid dan signifikan. Nah, kesimpulan dari penjelasan saya ini teman-teman, akhirnya kesimpulannya yaitu untuk validitas dan validabilitas definisinya adalah mengukur apa yang datanya memang valid atau tidak. Kemudian reliabilitas itu konsistensi hasil. Rumusnya bisa Pearson correction ataupun Cron-Base alpha. Kemudian kriterianya seperti ini, R lebih besar sama dengan 0,30, A juga lebih besar sama dengan 0,70. Signifikannya untuk validitas itu P lebih kecil 0,05, sedangkan reliabilitas tidak perlu menggunakan P sama dengan 0,05. Nah, untuk uji bisa kita menggunakan pada validitas, kita bisa gunakan untuk rumus item total correlation, sedangkan reliabilitas kita bisa menggunakan internal constancy. Nah, contohnya dalam rekam medis itu yaitu SAT correlation dengan kemudian SAT1 sampai SAT4 konsisten. Dan jika gagal, validitas hapus item, sedangkan reliabilitas bisa revisi item. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini formatnya teman-teman untuk flowchart uji sistem instrumennya. Jadi kesimpulannya teman-teman seperti pada slide ini, validasi itu mengukur tepat R lebih besar sama dengan 0,30 tambah P lebih kecil 0,05, reliabilitas konsisten, A lebih besar sama dengan 0,70 dengan rumus Pearson, dan A Cron-Base alpha. Contohnya dalam rekam medis questionnaire certification, skill komplikasi, formulir lama rawat. Sampelnya N lebih besar sama dengan 30, instrumennya bagus, valid, tambah reliable, kemudian siap untuk penelitian kesehatan. Nah, jika tidak valid, dihapus item, dan jika tidak reliable, revisi item. Baik teman-teman, demikian dari hasil penjelasan saya dari materi saya ini, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Bahas iya karena S. Nah,